Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Febriani dengan NPM 0371180081 dari kelas 5C PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk namanya yang Ibu panggil, silakan kalian acungkan tangannya. Aldi Fans Putra, hadir. Azkia Syarifah Nurlela, hadir. Bimo Prakoso, hadir. Oke, baik anak-anak, hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di kelas ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Andi dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Andi dipimpin teman-temannya ke depan. Oke anak-anak, gimana? Sudah siap belajar semuanya? Wah, masih ada yang kurang semangat nih. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kalian sudah semangat untuk belajar ya semuanya. Coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, Cika? Benar sekali. Kemarin kita sudah belajar untuk menilai unsur cerita terkait pesan moral pada sebuah teks. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan unsur-unsur cerita pada sebuah dongeng. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu pendongeng itu apa? Iya, Dani. Benar, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, pendongeng juga termasuk ke dalam pekerjaan. Apakah anak-anak tahu pekerjaan dari orang tua kalian apa? Ya, ada guru, ada tentara, ada apa lagi anak-anak? Ada dokter. Ya, dan masih banyak pekerjaan lainnya ya pastinya. Sekarang ayo bersama-sama kita bahas tentang dongeng. Mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Nah anak-anak, apakah di sekitar rumah kalian ada pendongeng? Ya, pasti banyak ya anak-anak. Oke anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian tebak, ini gambar apa anak-anak? Iya, benar, hebat anak-anak Ibu. Ini adalah gambar seekor tupai dan ikan gabus. Nah, nanti kalian akan membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Sebelumnya, ada yang bisa memprediksi tidak bagaimana cerita dari dongeng ini? Iya, Dina. Iya, cerita yang bagus, Dina. Ada lagi yang mau mencobanya? Iya, Bayu. Benar, cerita yang bagus juga Bayu. Tepuk tangan untuk Dina dan Bayu. Oke anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu teks dongengnya yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus dalam Hati. Oke,
Oke anak-anak, sudah selesai ya membaca teks dongengnya. Nah sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menemukan unsur-unsur cerita dalam teks dongeng yang tadi sudah kalian baca. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kolom yang ada pada LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Di situ yang pertama ada unsur judul, lalu yang kedua ada tokoh. Nah tokoh itu yang memerankan cerita tersebut. Lalu ada sifat tokoh. Sifat tokoh itu bisa juga disebut dengan watak atau karakter dari masing-masing tokoh. Lalu ada juga terjadinya atau tempat terjadinya suatu cerita tersebut yang biasa disebut dengan latar. Nah, dalam cerita juga ada cerita awal dan ada cerita akhir. Dan di dalam cerita itu pasti ada pesan moral yang akan disampaikan untuk para pembaca. Oke anak-anak, silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian. Ibu beri kalian waktu selama kurang lebih 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan bisa dimulai dari kelompok 1. Wah, hebat-hebat ya anak-anak Ibu. Kalian semua sudah bisa menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng tadi sudah kalian baca dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi yang pertama itu ada unsur judul. Judulnya apa anak-anak? Iya, tupai dan ikan gabus. Lalu ada tokoh. Tokohnya apa aja? Iya, ada tupai, ada ikan gabus, dan ada ikan hiu. Nah, untuk sifatnya apa saja? Sifat tupai bagaimana? Iya, suka menolong. Sifat ikan gabus? Iya, sabar menunggu si tupai. Lalu sifat dari ikan hiu apa? Iya, ikan yang ganas. Nah, untuk tempat atau latarnya itu tadi di mana anak-anak? Benar, Kalimantan Barat. Bisa di tepi sungai atau bisa juga di hutan. Nah, lalu bagaimana tadi cerita awalnya? Iya, benar. Si tupai melihat ikan gabus yang sedang lesu. Lalu bagaimana cerita akhirnya? Iya, cerita akhirnya ikan gabus akhirnya sehat kembali. Nah, untuk amanatnya atau pesan yang akan disampaikannya apa anak-anak? Iya, benar bahwa kita semua harus saling tolong-menolong antar sesama. Seperti tupai yang menolong ikan gabus. Nah, itu tadi unsur-unsur dari cerita dongeng tupai dan ikan gabus ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak pendapat kalian terhadap dongeng yang tadi sudah kalian baca? Menarik bukan? Iya, cerita dongeng tersebut sangatlah menarik ya anak-anak, yang menunjukkan persahabatan antar dua ekor binatang. Nah, dongeng yang tadi sudah kalian baca itu termasuk ke dalam dongeng fabel. Dongeng fabel itu apa? Dongeng fabel itu adalah dongeng yang tokoh atau pemerannya diperankan oleh binatang. Kemudian, hal baik apa anak-anak yang dapat kalian ambil dari cerita dongeng tersebut? Iya Maya, benar sekali Maya. Hal baik yang bisa kita ambil dari dongeng yang tadi sudah kita baca adalah bahwa kita sesama teman haruslah saling tolong-menolong. Oke anak-anak, bagaimana? Sampai di sini apakah kalian sudah paham terhadap materi pembelajaran hari ini?
Oke, baik anak-anak, jika kalian semua sudah paham terhadap materinya, yuk sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Maya. Benar sekali, apa yang sudah dikatakan Maya tadi. Hari ini kita sudah membaca sebuah dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dan tadi juga kita sudah menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng tersebut. Mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Nah, sekarang Ibu punya lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasinya terlebih dahulu. Oke anak-anak, lembar evaluasinya sudah Ibu bagikan ya. Nah sekarang silakan kalian kerjakan masing-masing lembar evaluasinya. Ibu beri kalian waktu selama kurang lebih 15 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, setelah tadi Ibu memeriksa hasil evaluasinya, kalian semua hebat-hebat, sudah bisa menyelesaikan semua soalnya. Nah, kalian juga sudah mampu menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS yang Ibu berikan pada lembar evaluasi. Ibu harap kalian dapat mempertahankan dan meningkatkan terus kemampuan kalian ya anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu mau tanya, hal apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Ya, saat membaca dongeng, saat mengamati gambar, saat berdiskusi. Oke, baik anak-anak, pasti kalian memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Nah, kalau begitu, hal apa yang belum kalian kuasai dalam pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham terhadap materinya. Silakan kalian pelajari kembali materinya di rumah. Dan jangan lupa kerjakan tugas kerjasama bersama orang tua pada buku siswa halaman 103. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Andi dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.